Yang dirahmati Allah, saya Rizky Alfiansyah selaku pembawa acara Istighosah Kubro Pesantren Bina Insan Mulia. Izinkan saya membacakan rundown acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua Mau'idhah Hasanah. Acara yang ketiga Istighosah Kubro, dan acara yang terakhir doa dan penutup. Assalamualaikum. 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 Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan, selamat datang kami ucapkan pada Ayahanda Kiai Haji Imam Jazuli LCMA dan Syekh Dr. Fathullah Muhammad Fathullah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Dr. Fathullah Muhammad Fathullah atas tausiahnya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Berlanjut pada acara selanjutnya yaitu Mau'idhah Hasanah dan dilanjut dengan Istighosah Kubro yang akan disampaikan langsung oleh Ayahanda Kiai Haji Imam Jazuli LCMA. Pada beliau waktu tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'ali asy-syekh Dr. Fathullah Muhammad Fathullah, syukran jazilan fi hudurikum fi hadzal ma'had Bina Insan Mulia. Yang saya hormati seluruh wali santri Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, seluruh jamaah istighosah bulanan Pesantren Bina Insan Mulia, seluruh asatir, pembimbing, dan yang saya cintai santriwan santriwati Pondok Pesantren Bina Insan Mulia. Mohon maaf, saya di sini harus berdiri nih, padahal Syekh ini duduk. karena panggungnya
berada di bawah, sedangkan bapak dan ibu semua di atas, jadi nggak kelihatan kalau saya di bawah. Saya sambil berdiri izin. Tadi Syekh menyampaikan tentang masalah kita ini dalam menuntut ilmu, dalam hidup keseharian, bagaimana caranya agar kita ini menjauhi maksiat. Maksiat adalah salah satu penghalang dari doa kita. Maksiat adalah salah satu penghalang dari mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari maksiat itu pula yang menjauhkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati kita sudah jauh, maka semakin jauh perilaku kita dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang salik ya. Jadi kebetulan saya, kalau beliau ngomong saya ini filosof, jadi saya ini bukan kiai ya, filosof kalau kita bilang, karena memang bidang saya adalah bidang filsafat dan juga bidangnya adalah bidang tasawuf. Jadi saya ingin sedikit membahas tentang ilmu tasawuf, ilmu menata hati kita. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita terlalu sering menata gerak, tapi sering lupa menata hati. Padahal setiap gerak kita sangat dipengaruhi oleh hati, bahkan kadang-kadang antar gerak dan hati tidak sejalan. Sering ada orang yang saleh kelihatannya, padahal kenyataannya tidak saleh. Kenapa? Karena ada gerak hati yang salah. Nah, saya ingin membahas sedikit para salik. Dalam ilmu tasawuf itu ada yang namanya tarikat. Tarikat ini dari tariqah, maknanya jalan. Jalan bagaimana hamba-hamba Allah mendekat sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan semakin dekat kepada Allah, bukan hanya jasadnya, tapi dekat dalam hatinya. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu, kata Allah. Kalau hambaku meminta kepadaku, la'u'tiyannahu, maka niscaya aku akan memberikannya apa permintaannya, baik besar, kecil, jangka pendek, jangka panjang. Ya. Nah, kedekatan itu perlu dibangun, dan kedekatan itu harus dibangun bukan hanya dari gerak, tapi dari hati kita yang terdalam. Bapak-bapak, ibu semuanya, anak-anak semuanya, untuk mengikuti secara khidmat bersama-sama. Sementara tidak ngobrol dulu, ya, kita istighosah setengah jam saja. Bisa sih 5 menit juga dipercepat, bisa ya. Tapi nanti kurang, ya, kurang khusyuk. Ya, kita pengen bareng-bareng. Ini adalah waktu yang istimewa. Di sini ada, ini udah lebih ya 10.000 nih orang nih, banyak sekali. Kursi disediakan 3.000 lebih, buat wali santrinya nggak cukup, belum siswa ya. Jadi ini banyak orang-orang soleh kumpul di sini. Sebelah sini ada para pengamal dalail nih, ada ratusan para pengamal dalail ya dari Bina Insan Mulia. Kita doa bersama ya, doa bersama, betul-betul mujahadah. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu doanya penuh keikhlasan. Jangan mikirin dulu ini habis ini boleh izin keluar apa enggak, nggak usah mikirin itu. Mudah-mudahan diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di sini benar-benar anak-anaknya nih berdoanya benar nih, kemudian dia punya harapan, ya Allah, mudah-mudahan pengasuh pesantren ini dia ngasih izin keluar setelah istighosah. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting istighosah yang serius ya. Bareng-bareng ya, taqarruban ilallah. Ini adalah momentum yang luar biasa. Kalau kata Syekh tadi, ini ada 1.000 jamaah di sini. Ya, ini jamaah yang terlihat. Ada lagi para malaikat yang tidak tahu jumlahnya berapa. Artinya yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini adalah maqam mustajabah. Kalau tidak yakin dengan maqam mustajabah, ajaib buat saya. Kenapa? Karena ibu bapak semuanya semestinya melihat Bina Insan Mulia. Bina Insan Mulia ini adalah salah satu thariqah
bagaimana kita ini berharap total kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum istighosah itu dijadikan momentum utama. Momentum josanan dijadikan momentum utama. Momentum dalailan itu dijadikan momentum utama. Maka saya bilang kekuatan Bina Insan Mulia itu adalah dari kekuatan spiritual. Ya, kita hanya meminta kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk. Makanya kita tidak pernah ngerecoki urusan infak sedekah wali santri, enggak. Kenapa? Kita berharap kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk. Dan ini momentum tepatnya. Jadi dari pertama kali pesantren Bina Insan Mulia didirikan, itu selalu menjaga istighosah, josanan, dalailan setiap waktu. Kecuali masa pandemi tidak ada istighosah, hanya ada dalailul khairat saja, sama josan juga berhenti. Jadi saya berharap, ayo yakin, tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin, ya semuanya mungkin. Dan saya juga minta doanya, wali santri sekarang berada di area Bina Insan Mulia 2, walaupun ada siswanya di Bina Insan Mulia 1. Insya Allah di tahun depan Bapak Ibu semua juga tidak datang lagi ke sana. Tahun depan akan datangnya ke area di sini juga. Ya, ini kita sedang mulai dibangun. Mungkin di bulan Januari sudah sebagian santri Bima akan pindah. Kita akan pindahkan 3.000 santri dari Bima 1 ke area baru Bima 2 dalam waktu 1 tahun. Mudah-mudahan kekejar, ya. Mudah-mudahan kekejar. Ya, ini agenda besar pesantren, membutuhkan biaya yang sangat besar, tenaga pikir yang sangat besar, tapi saya tidak akan minta bantuan apapun, dan saya haramkan wali santri berinfak sedekah pesantren, tapi saya minta doa. Satu, doa saat istighosah ini, meminta kepada Allah agar diijabah, kami dimudahkan jalannya. Ya, itu saya minta, dan saya lihat udah nggak mungkin lagi di sini nih, berarti istighosah ini harusnya di lapangan besar, nggak cukup ini. Kursinya harus disiapin minimal 10.000, harus standby. Lapangannya udah tidak memadai. Saya bingung nih, jadi mikirin haul, ya Bu ya. Ada momentum kita ke depan itu haul. Haul ini permintaan anak-anak milenial ya. Jadi kalau anak milenial itu mintanya beda dengan bapak ibunya yang sudah kolonial. Ya, kalau sudah kolonial tuh kelewat. Saya tanya ke anak-anak, nah nanti haul undang siapa? Yang diundang itu mintanya Ria Ricis, yang kedua Atta Halilintar, yang ketiga siapa? Rizky Febian. Jadi bisa kebayang nih, acara haul yang datang berapa puluh ribu orang nih. Se-Cirebon tumpah ruah di sini. Ya, lapangannya tidak memadai. Mudah-mudahan kita siapkan ke depan, dan alhamdulillah hari ini terbukti tidak macet, ya. Tidak ada kemacetan ya, semuanya itu terbukti. Sebetulnya macet atau tidak macet tinggal mau atau tidak mau saja. Kalau pesantren pengen macet, dibuat macet. Pesantren pengen nggak macet, tinggal dibuat tidak macet, ya. Kenapa? Kadang saatnya kita tuh melatih kesabaran. Jadi kadang-kadang wali santri diuji kesabarannya, jangan banyak ngeluh. Nah, sekarang alhamdulillah sudah nggak macet, ya. Apalagi bulan depan kita nggak macet lagi, kita akan perluas lagi seluruh parkir-parkirnya. Oh, ini kita siapkan sampai 6 hektar, ya, untuk parkir di Bina Insan Mulia sebelum dibangun. Nanti jadi bangunan di situ semua. Jadi bangunan, ganti lagi nyari tempat parkir. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.